Bisa tahu kado ulta atau kado enif? Ih, nggak semua orang kan punya pasangan, jadi kado ulta aja. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Kamu lupa? Lupa? Oh, mama hari ini ulang tahun. Kalau udah ulta mama, mobil mewah. Iya, mama dikasih mobil baru sama temen kamu. Temen yang mana ya, mah? Si Keisha itu loh, surprise mama malam-malam. Baik banget kan dia? Perasaan Keisha miskin kok bisa kasih mama mobil mewah. Kamu itu ya nyepelin Keisha mulu padahal dia udah baik sama keluarga kita. Kamu aja nggak kasih kado ke mama. Iya, maaf ma, aku nggak sesempurna si Keisha. Lihat aja Keisha, gue bakal ungkap apa yang lo maksud sebenarnya. Gue yakin lo pasti punya maksud tersembunyi. Pokoknya nanti tuh kamu gak boleh ganggu si Keisha ya, kamu tuh harus hormati dia. Kenapa sih gue selalu aja diperlakuin gak adil? Lo kenapa Vel? Daripada kita pusing, mending kita ke kantin aja yuk. Ke kantin mulu, lagi pula gue gak belanja, cuma lo yang belanja. Jangan-jangan lo sengaja ya mau minta traktir ke gue? Please Vel, soalnya hari ini gue lagi bokeh gak punya duit. Ya ampun Kay lo aja ngasih mobil mewah ke nyokap gue, masa lo mau ngutang? Gue gak pernah kasih orang lain kado ya, mau beli buat diri gue sendiri aja susah. Oh, masa gitu? Hah, ternyata kalau ultah lo cuman permen. Maafin gue ya, gue jadi gak enak karena gue udah nuduh lo yang macem-macem. Iya, yang penting jangan diulangin lagi, Vel. Mungkin nyokap lo yang bohong ke lo, bukan gue. Waduh, kira-kira kenapa ya mama bohong ke gue? Gue gak ikut campur. Feli, lihat deh, kita berdua dapat kado dari Keisha. Iya, gue suka banget sama kado ulang tahun gue. Kalau bisa sih ini jadi kado terakhir gue aja. Loh, kok kalian pada dapet? Gue gak dapet sama sekali loh, padahal gue temen baiknya. Itu artinya dia nggak nganggap lo temen. Kado ultahnya Tiara 1 kilogram emas. Kalau kado ultahnya Della 1 hektar tanah. Widih, keren juga lo bisa mendeteksi. Yang dikasih sama Keisha gak main-main. Bukannya dia itu kismin ya? Vel, logika aja mana ada orang kismin yang punya harta sebanyak itu. Bener juga, tapi kenapa kado ultah yang dikasih itu harta semua ya? Aduh Vel, kasihan banget sih lo gak dikasih sama Keisha. Jadi lo berpikir yang negatif tentang dia. Mungkin pas ulang tahun Feli baru dikasih, yaitu besok. Lo ingat aja sama ulang tahun gue, Del. Feli, pokoknya besok kamu gak boleh masuk ke sekolah ya. Ibu minta kamu di rumah aja. Ya, padahal besok saya ulang tahun tau Bu. Kalau nggak ada yang ngucapin saya, bisa-bisa saya sedih. Kalau kado ultah ibu, ini demi keamanan hidup kamu sendiri. Bu guru aneh deh, jangan-jangan dia kerasukan makanya aneh kayak gini. Kayaknya saya harus keluarin jurus saya sekarang juga. Feli, kalau kamu tetap masuk ke sekolah besok, kamu tuh bakal metong karena teman kamu sendiri. Tunggu. Kayaknya saya mulai ngerti maksud ibu apa deh. Jangan-jangan, ya kemungkinan dugaan kamu itu benar. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ih, kok mama nggak ada sih? Aneh, biasanya dia selalu pamit ke aku. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Nggak, gue gak boleh berpikir yang negatif. Gerbang sekolah akan tutup dalam 5 menit. Murid-murid diharapkan untuk masuk ke lingkungan sekolah sekarang juga. Astaga, gue telat. Kalau gitu gue harus ke sekolah sekarang juga. Berhenti, kamu gak boleh pergi. Ih, apa sih Pak? Kalau kado ulang tahun Bapak, daun. Kenapa nggak semewah yang lain Pak? Cuman daun doang. Udah, kamu jangan bahas kado saya. Pokoknya kamu diem di rumah aja. Saya nggak mau Pak, ini kan hari ulang tahun saya, jadi terserah saya lah. Diam di rumah ini atau kamu saya kurung secara paksa. Hah, kenapa kali ini Bapak bentak saya? Aduh, saya jadi takut. Saya nggak mau lagi deh sama Bapak. Bye. Aduh, maafin saya ya Non, saya keburu kebawa emosi. Tapi saya itu cuma mau melindungi Non. Kenapa Non masih nggak mau dengerin saya? Bu, jangan tutup dulu gerbangnya ya. Saya cuma telat 2 detik loh. Bukannya saya udah peringatin kamu kemarin jangan berani-berani melangkahkan kaki di sekolah ini. Ih, kenapa sih semua orang pada hari ini bahkan gak ada yang ucapin gue ulang tahun. Cepat pergi dari sini. Gue beneran gak dikasih kesempatan. Vel, gue juga telat. Tapi hari ini lo ulang tahun kan? Happy birthday. Gue punya kado buat lo, tapi gue lupa bungkus. Jadi lo tutup mata dan hitung sampai 3. Wah, lo orang pertama yang ngucapin dan ngasih gue kado. Gue seneng banget lo. Oke. 3, 2, 1. Oh, bisa tahu berat kotak atau berat rumah? Ini buat apa sih? Kalau berat rumah kan udah pasti 1 ton lebih. Jadi ini aja deh. Nah, mulai sekarang sistem tuh bakal kasih kotak ke tiap orang yang ada di kota ini. Wah, ini pasti karena pilihan aku barusan, Ma. Aku bisa mendeteksi apa isinya dengan melihat beratnya aja. Iya, Nak, betul. Mama titip pesan juga ya. Kamu harus nemuin orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini, terus kasih tahu ke Mama. Hah? Buat apa juga Mama tahu? Kamu harus kasih tahu Mama, ini demi kesejahteraan negara. Apa sih? Gue nggak mau jadi anak durhaka, jadi terpaksa gue turutin. Nah, gitu dong jadi anak nurut. Mama tunggu ya. Ya elah, padahal gue sama sekali belum pakai kekuatan gue, tapi gue udah disuruh-suruh sama Mama. Sebenarnya apa sih niat dia? Loh guys, kenapa kalian semua udah dapat kotak? Ya iyalah, udah kan dianterin sama sistem ke rumah kita masing-masing. Oh gitu ya. Hah, kotak lo ringan banget nih. Ide, gini-gini biarpun ringan, isinya tuh perhiasan senilai 500 juta. Del, kenapa lo gitu? Hah, berat banget, 5 kilo. Biarpun berat kotaknya 5 kilo, tapi isinya sampah semua. Ya ampun, tapi kalian tuh enak udah dapat kotaknya, tapi gue belum dapat sama sekali. Harusnya lo udah dapat lo, Vel. Kalau lo nggak dapat, bisa-bisa nama lo tuh nggak ada di sistem. Kalau lo nggak dapat, berarti sebentar lagi lo bakal metong. Apa? Bu, ibu harus bantuin saya. Saya sama sekali belum dapat, Bu, kotaknya. Hah? Kotak itu udah dibagiin semua kok sama sistem. Mending ibu cek lagi deh. Ibu kan wakilnya sistem, jadi pasti tahu apa yang terjadi. Ya udah.
Loh, Ibu, ekspresinya jangan gitu, saya jadi makin bingung dan minder. Ya udah, pokoknya nanti kalau kamu mau ambil kotak itu, kamu tinggal datang aja ke rumah saya. Kenapa nggak dianterin aja, Bu, kayak orang-orang? Karena kasus punya kamu ini beda, kamu harus ambil sendiri ya, secepatnya. Ya udah, nanti saya izin dulu ke Mama. Aduh. Oke, lo kenapa gitu nggak biasanya? Jangan-jangan lo belum dapat kotak ya? Mulai sekarang kalau ada apa-apa jangan pernah libetin gue lagi. Iya, apaan sih? Gak jelas. Hah, berat kotak lo 0,9 kilogram. Iya, udah deh gue ngaku isi kotak gue ini adalah dor-dor. Oh iya, ini kan berat dor-dor. Dan dari tadi gue resah karena besok kita harus pakai apapun yang ada di dalam kotak kita. Hah, yang bener aja loh. Iya, dan sebenarnya gue juga udah tahu berat kotak lo itu berapa dan isinya apa. Gak usah. Karena sebentar lagi gue mau ambil kotak gue itu di rumahnya Bu Guru. Jadi gue mau surprise. Ih, kesel kenapa bagian gue harus diribetin sih? Aduh, anak mama ini kesel mulu kenapa sih? Kamu udah nemu belum orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini? Nggak tahu aku mah. Hah, berat kotak mama 0 kilogram? Oh, sebenarnya mama belum dapat kotak. Loh, jadi itu artinya kita sama-sama belum dapat. Kok aneh ya? Jangan-jangan emang keluarga gue yang bermasalah, makanya nggak dikasih kotak sama sistem. Aduh, gue nggak boleh mikir macem-macem nih. Udahlah, kamu nggak usah mikir macem-macem. Mama tahu kok kalau sebenarnya kotak kamu itu udah ada di rumahnya Bu Guru, jadi cepet ambil deh sana. Oh iya, aku lupa mah. Ya udah, aku pamit dulu ya. Jadi mana kotak yang ibu maksud yang punya saya itu? Kotak kamu? Sebelum itu, berat kotaknya Bu Guru 100 kilogram. Ya ampun Bu, itu bahkan nggak bisa diangkat sama ibu sendiri loh. Udah, pokoknya kamu nggak usah urusin kotak punya saya ya. Kamu urusin kotak punya kamu aja tuh, cepet bawa pergi dari rumah saya deh. Oh ini, tapi saya harus buka dulu ya Bu. 3, 2, 1. Astagfirullah. Tahu isi baju atau isi buku? Mending isi baju aja, soalnya kalau isi buku kan cuma tulisan. Hari ini Mama nggak bisa kasih uang jajan karena Mama lagi bokeh. Ya udah nggak apa-apa, asal Mama jujur. Hah, Mama bohong ya? Yah, ketahuan. Kaya raya kita mah. Ternyata kamu bisa lihat isi baju seseorang. Kalau gitu jangan lihat punya adik ya. Lah, ini kan kekuatan aku, jadi suka-suka aku lah, Ma. Pokoknya jangan, kalau kamu ngeluarin isi bajunya itu bisa buat dia marah besar. Anak sekecil itu kalau marah juga bisa apa, Ma? Paling tantrum. Well, gue punya berita tentang adek lo. Tapi sebelum itu isi baju lo. Jangan lihat. Astaga, Kay, nanti bisa-bisa lo dimarahin lo sama Bu Guru. Nggak akan, karena ini gue beli diem-diem. Gue bela-belain buat beli nugget, Kaiser chicken stick ini buat adek lo. Wow. Hah? Buat adek gue? Buat apa lo perlakuin dia spesial? Karena ini gorengan sultan yang levelnya tuh udah beda, Vel. Udah buruan, ayo kita masak. Cocok deh buat kaum mageran, tinggal goreng aja nugget sticknya. Terus sajikan pakai sambal kecap dan taburan cabai hijau. Nggak sampai 10 menit udah jadi loh. Sekrispy itu. Wah, itu buat aku. Wah, coba deh. Aku suka banget. Ini pasti pakai crispy sticknya Candler karena pakai yang lain belum tentu seenak ini. Ini tuh jadinya kayak mendoan gitu ya, pakai sambal kecap gini. Tapi ini bedanya mendoannya ngedaging. Lihat aja nih dagingnya super tebel. Kesempatan gue buat lihat isi bajunya adek. Loh, nggak mungkin kamu nggak ketagihan makannya kan? Udah pasti cocok nih buat jadi cemilan pas main bareng teman. Wah, mantul. Bagi dong. Ih, kenapa nggak muncul ya? Mustahil dia nggak nyembunyi sesuatu karena di belakangnya tuh terlihat kembung. Adek, sini baju kamu atau lepas jaketnya itu deh. Ih, nggak mau ada sesuatu yang aku sembunyiin dan kakak nggak boleh tahu. Tuh, kan bener ada sesuatu di balik jaket kamu itu. Tapi apa? Kenapa kakak nggak bisa deteksi dah? Aku nggak mau ngasih tahu kakak. Aduh, mending kamu balik ke sekolah kamu sekarang juga, Dek. Nggak mau, aku kasih kakak duit aja nih supaya kakak diam. Jangan-jangan isi baju kamu sama kayak mama. Lah, udah mulai loading. Jadi nggak mau nih. Ya udah, kalau gitu bukan urusan kakak. Kalau kakak mau sih aku bisa ngasih tahu asal kakak laksanain tugas yang aku suruh. Ih, berani-beraninya perintah kakak ya. Ya udah apa? Ambilin titipan aku sama guru kakak. Ini darurat, Kak. Ye, kamu kira kakak kurir? Mau tahu nggak isinya apa? Ya udah, iya. Aku tunggu di taman ya. Feli, kebetulan banget kamu di sini. Iya, saya itu juga lagi cari ibu. Tapi ibu kenapa cari saya? Jangan-jangan ibu mau liatin isi baju ibu ke saya ya? Iya, saya mau titip ini buat adik kamu si Hani itu. Oh, oke Bu, saya icip dikit ya. Jangan pernah buka juga karena saya yakin kamu nggak akan suka. Lah, nggak akan suka. Saya itu hobi banget minum air putih Bu. Jadi saya udah pasti suka lah. Ini air biasa kan? Sehabis kamu kasih minuman penyempurna itu ke adik kamu harus langsung lari ya. Malah ngalihin topik. Sebenarnya sepenting apa sih minuman ini? Oh iya, adik saya juga nyembunyiin sesuatu loh di dalam bajunya Bu. Kalau masalah itu sepertinya kamu tidak perlu tahu. Semakin dilarang saya semakin melakukannya. Oh Vel, cepetan kabur, adek lo lagi menuju ke sini. Keisha, ngapain gue harus kabur dari adek gue sendiri? Sebenarnya ada satu hal yang lo nggak tahu dan ini menyangkut sesuatu yang disembunyiin di bajunya. Oh, isi bajunya tenang aja, kali ini tuh gue udah bisa lihat. Tapi kakak
Gawat, Val, gue harus pergi sekarang juga. Lo tahu sendiri ya. Oh ya, ini deh titipan kamu. Wah, makasih ya. Kakak nggak lari atau pergi nih? Enggak, soalnya kakak mau lihat reaksi kamu sama minuman itu sebenarnya apa sih? Ya udah, kalau gitu sekalian aja aku campur yang di balik baju aku ini ke minuman ini. Dek, kamu nggak apa-apa? Bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku, jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu? Hah, tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih, Ma? Kalau kantong mama, uang. Jangan pernah kamu geledah kantongnya adik karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adik, ya kasih tahu aku lah, Ma. Mama nggak tahu, tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adik kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu, Mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu gak usah menggali-gali dan gak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Fel, gawat. Kenapa? Kayak tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di